Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Boku no Kokoro no Yabayatsu episode ke-6. Sebelum masuk ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode ini dibuka dengan lanjutan episode sebelumnya, yang mana saat Kyotaro sehabis dari toilet, rupanya di sini Ana tidak menyadari bahwa ia telah ketinggalan dari rombongan teman-temannya. Seketika itu, Ana dan Kyotaro pun bergegas menuju ke kereta untuk menyusul teman-teman yang lain. Dan saat mereka telah sampai di sana, rupanya kereta yang mereka tuju sudah berangkat. Sehingga saat ini, Ana dan Kyotaro pun tertinggal oleh teman-temannya di stasiun tersebut. Seketika itu, Ana pun meminta maaf sambil bersedih karena tadi ia tidak memperhatikan teman-temannya sampai membuat dirinya dan Kyotaro harus terpisah dari rombongan. Lalu untuk sementara, Kyotaro meminta Ana duduk sejenak sembari menunggu kedatangan kereta selanjutnya. Namun karena saat ini Ana terlihat masih bersedih, Kyotaro pun mencoba membelikan Ana sebuah minuman agar Ana bisa merasa agak tenang. Selain itu, di sini Kyotaro juga meminta maaf kepada Ana sebab jika tadi ia izin ke toilet kepada seluruh rekannya, pastinya mereka berdua tidak akan terpisah dengan teman-teman yang lain. Seketika itu, di sini tiba-tiba Ana tertawa terbahak-bahak sebab ia sempat membayangkan bahwa Kyotaro akan meminta izin ke toilet kepada seluruh rekannya termasuk dengan wali kelas mereka. Beberapa saat pun berlalu. Ketika Ana dan Kyotaro sudah berada di dalam kereta, di sini Ana terlihat agak menjaga sikapnya sebab sepertinya ia tidak ingin orang-orang sekitar tahu bahwa dirinya adalah seorang model. Lalu untuk mencairkan suasana, saat ini Ana mencoba mengajak berbicara dengan Kyotaro perihal hubungan Kanzaki dan Hara, yang mana di sini Ana merasa agak iri sebab mereka berdua bisa jalan-jalan ke wilayah Pondok Nagasaki. Selain itu, yang membuat Ana merasa makin iri karena mereka berdua bisa berpacaran dengan teman kelasnya sendiri, yang mana hal tersebut mengingatkannya dengan masa-masa SD yang seringkali bergandengan tangan dan dianggap saling berpacaran. Namun meski begitu, di sini Ana berpendapat jika berpacaran dengan teman kelas akan lebih bagus dilakukan secara diam-diam saja. Lalu ketika Ana mencoba bertanya pendapat Kyotaro tentang berpacaran dengan teman kelas yang dilakukan diam-diam, seketika itu Kyotaro pun merasa agak malu dan ia pun spontan mengiyakan perkataan Ana. Karena Kyotaro sendiri saat ini sedang jatuh hati dengan teman kelasnya yakni Ana. Beberapa saat pun berlalu ketika Kyotaro dan Ana telah turun dari kereta. Di sini mereka pun bertemu dengan teman-teman yang lain di luar. Dan ketika Ana hendak meminta maaf kepada Chihiro, seketika itu Chihiro malah langsung meminta maaf kepada Ana karena kelalaiannya sebagai ketua rombongan. Chihiro tak sengaja pergi meninggalkan Ana dan Kyotaro hanya untuk mengejar waktu yang telah ditentukan sekolah. Hari esok pun tiba ketika Kyotaro hendak berangkat ke sekolah. Saat ini ia pun menceritakan kepada kakaknya tentang kejadian ia yang ketinggalan di stasiun kemarin. Namun di sini kakaknya pun mengatakan bahwa ia sudah merasa bosan mendengar cerita Kyotaro tersebut sebab Kyotaro sudah pernah menceritakannya semalam. Seketika itu Kyotaro pun langsung beranjak dari kursinya sambil mengatakan bahwa kemarin ia hanya menceritakan kepada ibunya. Dan di sini kakaknya pun mencoba menggoda Kyotaro bahwa sepertinya Kyotaro sudah mulai suka terhadap sekolah. Lalu ketika Kyotaro berangkat ke sekolah dengan naik sepeda, saat ini ia pun masih kepikiran dengan perkataan kakaknya mengenai dirinya yang mulai suka terhadap sekolah.
Yang mana di sini Kyotaro masih beranggapan bahwa yang dikatakan kakaknya tidaklah benar, sebab sampai saat ini dirinya masih belum memiliki seorang teman pun. Namun di saat yang sama rupanya dalam benak Kyotaro malah terbayang sosok dari Ana, seolah saat ini sudah ada orang yang bisa membuat Kyotaro merasa nyaman di sekolah. Dan selang beberapa saat ketika Kyotaro hendak masuk ke sekolah, ia dikejutkan dengan Ana yang berdiri di gerbang masuk sekolah seolah sedang menunggu kedatangan seseorang. Dan di sini awalnya Kyotaro berpura-pura tidak melihat Ana sebab ia juga merasa bahwa Ana tidak ada urusan dengannya. Namun saat Kyotaro melewati Ana, tiba-tiba Ana malah menahan sepeda Kyotaro sebab sepertinya Ana ingin mengatakan sesuatu kepada Kyotaro. Lalu ketika Kyotaro telah memarkirkan sepedanya, di sini Ana mengeluarkan 3 volume manga romance untuk dipinjamkan kepada Kyotaro. Yang mana saat berada di tempat kerja pembuatan manga kemarin, Ana sempat mengatakan untuk meminjamkan manga romansnya kepada Kyotaro. Seketika itu Kyotaro pun merasa agak terkejut karena Ana benar-benar akan meminjamkannya kepada dirinya. Dan ternyata alasan Ana memberikan manga tersebut sekarang sebab nanti ia tidak bisa pergi ke perpustakaan karena ia akan pulang lebih awal untuk menjalankan sebuah sesi foto. Namun tanpa disadari saat ini Ana malah tak sengaja memberi spoiler mengenai sebagian isi dari manga romance tersebut. Sebab sebenarnya ia ingin menunjukkan keseruan manga tersebut kepada Kyotaro. Namun untungnya Kyotaro berhasil mencegahnya sehingga ia pun tidak mendapatkan bocoran cerita yang terlalu banyak. Lalu saat ini Kyotaro pun dibuat terheran-heran dengan Ana, yang mana di sini Ana juga ikut bersamanya untuk pergi ke kelas. Sebab saat ini yang Kyotaro ketahui bahwa Ana sedang menunggu seseorang di depan gerbang. Lalu karena merasa agak malu, di sini Ana pun langsung kembali ke gerbang sebab sebenarnya yang sedang dicari Ana adalah Kyotaro. Beberapa saat pun berlalu. Ketika Kyotaro sedang berada di perpus, ia pun dibuat terkejut dengan kehadiran Ana yang tiba-tiba datang ke perpustakaan. Yang mana tadi Ana sempat mengatakan bahwa ia akan pulang lebih cepat karena ada sebuah sesi foto. Namun di sini Ana pun beralasan bahwa kedatangannya ke sana untuk mengecek sesuatu. Lalu ketika Ana mengetahui bahwa Kyotaro saat ini sedang tidak membaca manganya, seketika itu Ana pun mencoba menarik buku Kyotaro agar Kyotaro bisa segera membaca manganya. Namun karena Kyotaro tidak ingin Ana melihat bukunya yang berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan psikopat, sehingga di sini Ana pun hampir terjatuh dan Kyotaro tak sengaja terkena aset milik Ana. Lalu saat ini mereka pun terlihat saling canggung sambil meminta maaf satu sama lain. Dan ketika Ana hendak pergi, di sini tiba-tiba Kyotaro spontan bertanya kepada Ana, apakah Ana besok akan datang lagi ke perpustakaan? Seolah Kyotaro sedang berharap agar Ana bisa datang lagi dan menemaninya. Seketika itu Ana pun mengiyakannya sehingga membuat Kyotaro pun merasa agak senang. Hari esok pun tiba. Ketika Kyotaro sedang membaca manga milik Ana di tangga, tiba-tiba ia dihampiri Adachi sembari bertanya mengapa akhir-akhir ini ia sering melihat Kyotaro yang bisa dekat dengan Ana. Lalu Kyotaro yang merasa cemas pun menjawab bahwa alasan ia bisa dekat dengan Ana tak lain karena mereka adalah teman sekelas. Dan ternyata alasan Adachi bertanya kepada Kyotaro sebab ia ingin bertanya sesuatu tentang Ana kepada Kyotaro sebagai orang yang cukup dekat dengan Ana. Yang mana di sini Adachi mencoba bercurhat kepada Kyotaro bahwa sepertinya ia telah jatuh hati kepada Ana. Dan ketika Kyotaro bertanya kepada Adachi mengenai hal apa yang disukai Adachi dari Ana, rupanya jawaban Adachi malah menjurus ke penampilan Ana yang menurutnya terlihat sangat seksi. Seketika itu Kyotaro pun pergi meninggalkan Adachi sebab sisi edgy dari Adachi yang menurutnya berlebihan.
Dan tak lama setelah itu, ketika Kyotaro hendak duduk di bangkunya, rupanya di sana sudah ada Ana yang sedang duduk di meja Kyotaro sambil ngobrol dengan teman-temannya. Lalu saat Kyotaro duduk di kursinya, seketika itu Kyotaro pun menjadi gagal fokus karena ada Ana yang duduk di hadapannya. Dan saat ini Kyotaro pun beranggapan apa mungkin alasan ia jatuh hati dengan Ana sebab dari penampilan Ana yang terlihat seksi. Beberapa saat pun berlalu. Ketika Kyotaro hendak masuk ke perpus, di sini ia melihat Ana yang sedang bersedih saat membaca pengumuman di sana, yang mana pengumuman tersebut menjelaskan bahwa para murid dilarang keras untuk memakan apapun di perpus. Dan di sini awalnya Ana merasa curiga apakah ada orang yang mengadukannya telah makan di perpus. Sebab setelah Ana selesai makan, ia tidak pernah membuang bungkusnya di tempat sampah perpus. Dan untuk memastikan alasan ditempelnya pengumuman itu, akhirnya mereka pun pergi menemui guru pengurus perpus. Dan setelah Ana bertanya perihal pengumuman itu, seketika itu Ana pun terlihat agak panik sebab guru tersebut menemukan sebuah bungkus permen yang terjatuh di dalam perpustakaan. Dan karena Ana tidak bisa berkata apa-apa, saat ini mereka pun pergi kembali ke perpus karena sepertinya Ana mengetahui tentang bungkus permen itu. Dan selang beberapa saat ketika mereka masih berada di perpus, di sini awalnya Kyotaro merasa agak bersedih karena Ana tidak akan datang lagi ke perpus sebab pengumuman yang ditempel di sana. Namun tak disangka karena Ana merasa selama dirinya tidak ketahuan sedang makan di sini, saat ini ia pun masih tetap nekat untuk membawa coklat dan memakannya di perpus. Lalu saat Kyotaro menghadap ke arah rak buku, rupanya di balik sana sedang ada guru penjaga perpus yang saat ini hendak melewati mereka. Dan karena Kyotaro tidak ingin Ana diusir dari perpus, di sini Kyotaro pun spontan memegang tangan dari Ana yang hendak memakan sebuah coklat. Dan untungnya guru tersebut tidak mengetahui bahwa Ana sedang makan di sana. Sehingga saat ini Ana pun berhasil lolos dari hukuman guru tersebut. Namun saat ini mereka pun terlihat saling canggung karena tadi Kyotaro yang spontan memegang tangan Ana. Lalu di sini Ana meminta kepada Kyotaro untuk berbalik badan agar dirinya bisa memakan coklat yang hancur di tangannya. Dan ketika Kyotaro hendak kembali, di sini ia berpesan kepada Ana agar jangan datang lagi ke perpus hanya untuk memakan camilan. Sebab Kyotaro tidak ingin Ana terkena masalah dengan guru perpus. Hari esok pun tiba. Saat Kyotaro memasuki perpustakaan, di sini ia pun dikejutkan dengan Ana yang ternyata tetap datang ke perpustakaan. Namun meski begitu, di sini Ana tetap membawa camilan dengan ia yang berusaha menyembunyikannya di balik bukunya. Dan di akhir cerita, kita diperlihatkan Ana yang bertanya kepada Kyotaro mengenai bungkus camilan yang ia berikan kepada Kyotaro waktu itu. Yang mana saat ini Ana beranggapan bahwa alasan guru penjaga perpus membuat larangan makan di sini karena beliau menemukan bungkus camilan di tempat sampah perpus. Namun saat ini Kyotaro pun menyangkalnya bahwa dirinya tidak membuangnya ke tempat sampah perpus. Sebab sebenarnya Kyotaro menyimpan bungkus tersebut sebagai bagian dari koleksinya. Oke, untuk pembahasan anime Boku no Kokoro no Yabayatsu episode ke-6 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.